Halo, pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat isi dari artikel Godi tahun 2006. Secara sederhana, artikel ini membahas bagaimana evaluasi program pendidikan seharusnya dilakukan. Menurut Goldie, evaluasi bukan hanya kegiatan untuk menilai hasil atau nilai belajar peserta didik. Evaluasi merupakan proses memperoleh informasi tentang suatu program yang kemudian digunakan untuk membuat penilaian dan mengambil keputusan. Jadi, ketika kita mengevaluasi sebuah program pendidikan, kita tidak hanya bertanya apakah hasilnya bagus, tetapi juga bertanya bagaimana program tersebut dilaksanakan. Apa memang benar-benar berhasil? Apa yang belum berhasil? Mengapa hal tersebut terjadi? Dan apa yang dapat diperbaiki? Godi juga menjelaskan bahwa evaluasi dapat memiliki beberapa tujuan. 3 tujuan utamanya adalah evaluasi untuk akuntabilitas, evaluasi untuk memperoleh pengetahuan, dan yang ketiga ada evaluasi untuk pengembangan. Artinya, evaluasi dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan suatu program, memahami bagaimana suatu program berjalan, dan membantu mengembangkan dan memperbaiki program tersebut agar terus berjalan. Hal lain yang juga menurut saya penting adalah peran evaluator. Evaluator tidak seharusnya hanya menjadi orang yang memberikan keputusan bahwa sebuah program berhasil atau gagal. Evaluator juga berperan memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang terlibat memahami program dengan lebih baik. Oleh karena itu, evaluator harus menyadari nilai, pandangan, dan kemungkinan bias yang akan terjadi. Etika juga menjadi bagian penting dari suatu evaluasi. Evaluator tidak berhubungan dengan manusia dan hasil evaluasi dapat memberikan dampak kepada mereka. Oleh sebab itu, evaluator harus menjaga privasi dan kerahasiaan peserta, memperoleh persetujuan, menghormati martabat peserta, serta menyampaikan kekuatan dan kelemahan program tersebut. Dalam merancang evaluasi, evaluator perlu menemukan tujuan evaluasi, pertanyaan yang ingin dijawab, data yang diperlukan, metode yang digunakan, serta mempertimbangkan waktu, biaya, dan sumber daya. Godi juga menjelaskan bahwa evaluator tidak terpaku pada suatu metode. Metode kualitatif atau kuantitatif dapat digunakan secara bersama-sama jika memang diperlukan. Godi membahas 6 pendekatan utama dalam evaluasi. Yang pertama ada objektivitas oriented, management oriented, consumer oriented, experience oriented, adversary oriented, participant oriented, yang masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Misalnya, objektivitas oriented berfokus pada pencapaian tujuan, sedangkan partisipasi oriented menekankan keterlibatan stakeholder pada proses evaluasi. Gagasan yang paling penting bagi saya adalah bahwa evaluasi seharusnya tidak hanya digunakan untuk menentukan berhasilnya atau gagalnya suatu program, tetapi juga untuk membantu memperbaiki program tersebut. Godi juga bahkan menekankan bahwa perbaikan yang sederhana ataupun kecil tetap memiliki nilai. Sebagai contoh, saya dapat menghubungkan gagasan ini dengan program pelatihan pembelajaran digital bagi guru. Misalnya, sebuah sekolah mengadakan pelatihan selama 3 bulan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Evaluasinya tidak cukup hanya melihat apakah guru mendapatkan nilai tinggi setelah pelatihan. Kita juga perlu melihat bagaimana pelatihan dilaksanakan. Apakah guru-guru benar menggunakan LMS? Apakah guru-guru mampu menggunakan media pembelajaran digital? Kendala apa yang mereka hadapi, dan apakah kemampuan tersebut benar-benar diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Jika evaluasi hasil menunjukkan bahwa guru sudah memahami penggunaan LMS, tetapi masih kesulitan menggunakan media pembelajaran, maka program tidak harus langsung dianggap gagal. Justru informasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki program, misalnya dengan menambahkan sesi praktik atau pendampingan dalam pembuatan media pembelajaran. Dari artikel Godi, saya memahami bahwa evaluasi merupakan bagian dari proses pengembangan program. Evaluasi yang baik bukan hanya menghasilkan angka atau kesimpulan, tetapi menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat program jauh lebih baik. Sekian penjelasan saya setelah membaca artikel Godi tahun 2006. Terima kasih.